penentunya sebenarnya. Mengapa juga zakat ternak itu wajib dizakati? Karena apa? Karena faktor penentunya adalah digembalakan di padang penggembala milik umum. Sehingga wajar ketika kemudian diambil zakatnya dan itu diserahkan kepada negara. Kenapa? Karena dia tidak modal makan. Dia makan di tempat umum milik negara, milik negara yang dikelola negara. Jadi negara menyediakan ladang, menyediakan penggembalaan yang luas sekali dan siapapun boleh masuk, memasukkan ternaknya ke situ untuk makan bebas. Nah sehingga kemudian si ternak tadi itu makan kemana aja terserah. Setelah 1 tahun mencapai haul, dihitung, dizakati. Kamu punya berapa? Punya 100. Ya udah zakatnya berapa? Nah gitu. Berarti kalau itu kesimpulannya sehingga ternak yang memiliki kambing banyak itu maksudnya malah ya kekayaan. Zakat perdagangan atau nanti maksudnya zakat kekayaan? Iya, pertama perdagangan dulu, perniagaan, karena itu diniagakan, diperdagangkan. Cuma dia memperdagangkannya ketika menjelang Idul Adha, ya kan? Dia beli misalkan 100, ya kan? Dia beli 100 terus dijual pada saat Idul Adha, ya kan? Nah, ini masuk perdagangan. Tapi kan masuk perdagangannya juga nggak masuk karena haul. Kan 3 bulan nggak mencapai haul wis didol kok ora duit barang tahu. Nah, tapi kan duit saiki. Nah, berarti duit kuwi dizakati sebagai zakat nukut. Makanya lolos dari itu tuh nggak bisa. Masuk ke sini, kalau ada ini masuk ke sini. Nah, Orang kan menghindar terus ini. Kan bisa menghindar. Dari awal langsung diberikan lagi. nah, sebenarnya bisa memang. Oh, zakat peternakan juga kalau pengen menghindar dari zakat itu juga bisa. Pas itu siji enggak langsung kurang kok. Jadi harusnya misalkan 400 kan. 401 itu sudah mengeluarkan 5 syaratnya ya. Yang wajib dizakati itu pertama jelas pemiliknya siapa. Pemiliknya muslim. Jadi orang non muslim punya 100 ekor kambing ya tetap nggak wajib zakat dong. Yang diwajibkan zakat itu kan orang muslim kan, orang Islam gitu kan. Jadi pemiliknya muslim. Nah gitu loh. Jadi syarat hewan ternak yang wajib dizakat, 1 pemiliknya muslim. Maksudnya pemilik ternak tadi muslim. 2 apa? Berakal sehat. Jadi orang sehat pun, orang berakal sehat pun duwe ora apa? Duwe sapi oke ya tetep, duwe kambing oke tetep bayar zakat. Orang idiot duwe warisan banyak, warisannya itu tetap dizakati. Jadi waris itu tidak melihat si pemiliknya idiot atau tidak idiot. Waris itu waras ya Pak. Nah, jadi orang nggak berakal pun kalau ketika dia punya warisan banyak, warisan itu wajib dizakati. Makanya bukan salah satu syarat jadi syarat binatang ternak atau yang buat zakat tadi atau syarat wajib zakat adalah
pemiliknya binatang tersebut apa? Islam pemiliknya, ya kan? Apalagi? Nah, Paris itu ada nisabnya nggak? Ini kaitannya sama yang ditanyakan tadi. Misalnya punya kambing 40, ada yang ngasih. Itu kan warisan. Warisan kalau 10 itu masih zakat kan? Ini apa? Ya Wak, ternak. Ya ternak nggak wajib diyakati. Kalau harta ya? Nah, kan jadi dijual ya jadi duit. Tapi itu kan jadinya harta. Jadi tidak masuk dalam zakat ternak gitu maksudnya. Tapi masuk dalam zakat mal, harta yang wajib dizakati ya diasumsikan nilainya berapa satu kambing itu. Iya. Jadi pemilik zakat, pemilik hewan ternak tadi ya, syarat hewan ternak bukan hewannya maksudnya syarat hewannya. Syarat pemilik hewan maksudnya begitu. Ya syarat hewan ternak yang wajib dizakati pemiliknya muslim, ya kan? Syarat pemilik atau hewan ya pemilik atau Syarat pemilik hewan ternak itu berapa pemilik aja Pak? ya. Berapa pemilik aja? Nah, pemiliknya muslim ya jelas ya. Kedua apa? Merdeka, bukan hamba sahaya. Anak itu ya hamba sahaya itu ya apa merdeka artinya bukan budak gitu loh. Budak itu menguasai dirinya sendiri aja nggak bisa kok. Jadi bukan budak. Karena udah hampir 40 nih. Nggak kaya itu. Bukan budak atau hamba sahaya atau merdeka berarti kan hamba sahaya atau merdeka. Apalagi ya nanti terakhir tuh ya itu tadi digembalakan itu ya kan. Sebelum langkah Pak, pertanyaan itu kalau pemiliknya muslim, sekarang kan ada juga yang orang punya saham. Misalnya saham peternakan di New Zealand, ratusan, mungkin bisa ribuan. Itu dia nggak nunggu nih, cuma punya saham aja. Nah itu kan. Ya itu nanti masuknya bukan ke peternakan tetap dia masuknya ke zakat harta. Dan dia investasi. Karena kan dia kan punya uang itu kan. Jadi nanti masuknya zakat nukut itu. Ini orang semua orang Indonesia. Caranya dalam bebas. Ya ini yang ketiga. Ini bukan budak atau apa saya. Yang ketiga apa? Miliknya sempurna. Kepemilikannya sempurna gitu loh. Miliknya sempurna. Berarti ini kepemilikannya sempurna. Nggihku neng ora hasil pemilikannya itu berpindahnya nggak sempurna, itu belum milik, benar-benar milik itu. Waris tapi belum dibagi, itu belum sempurna milik. Gitu loh. Berarti ada masih gandul dengan yang lain gitu loh. Diwarisi apa? Peternakan ran banget gitu kan. Kambing 100. Neng iki isih milik bareng-bareng. Anaknya 5. Nah, itu tetap belum sempurna pemilikan namanya. Jadi miliknya sempurna. Nah, yang keempat nanti nisab ya, mencapai nisab. Yang keenam, yang kelima haul. Mencapai atau melewati haul. Haul atau 1 tahun dimiliki hewan tadi itu. Yang keenam, nah ini tadi digembalakan pada padang gembalaan mubah.
Ada sering kita dapat istilah-istilah begini ya, mubah gitu loh. Perjalanan safar yang memenuhi kriteria perjalanan safar mubah, nah, kan gitu kan. Istilah mubah di situ maksudnya apa? Bukan yang haram gitu loh, yang dibolehkan. Ya, jadi dikembalikan pada gembalaan yang mubah, atau iya di rumput, di rumput. Iya, nek bahasa kita tuh akhirnya kami mengadopsi pendapat yang pada gembalaan mubah atau rumput yang atau pada milik umum, pada gembalaan milik umum. Milik umum. Nah, ini yang menentukan tadi itu malah ini. Saat ini nggak bisa ini kan, nggak ada. Nah saat ini tuh apa? Dalam konteks sekarang itu hutan ini. Milik umum dalam konteks sekarang. Di NTT masih banyak. Dalam konteks saat ini hutan. Jadi meskipun di lapangan aset kelurahan nggak bisa di. Bisa dia. Betul sini belakang SMP ada masalah nggak boleh. Apa? Sebenarnya itu. No lapangan kayak maksudnya ini soalnya dia oke lagi bahan pindah gitu. Berarti tidak memenuhi syarat tidak Memenuhi syarat. Dan faktanya itu bukan milik umum, milik negara itu. Inventaris Bondo Desa itu milik negara. Kenapa? Dimiliki aparat pemerintahan terkecil, pemerintah desa. Pemerintah desa itu adalah representasi negara, cuma pemerintahan paling kecil. Itu milik negara itu. Bukan milik umum. Milik umum itu milik semua kaum muslim. Pada gembalaan milik umum itu pada gembalaannya memang didedikasikan untuk kepentingan umum. Silahkan siapapun boleh masuk, boleh menggembalakan di situ. Makanya saya merasakan ada related ya, artinya keterkaitan. Kenapa zakat ternak itu ada mensyaratkan ini gembalaannya tadi yang umum. Ya hal yang sangat wajar ketika diminta diambil bagiannya. Karena apa? Digembalakan di tempat umum yang itu nggak modal gitu loh. Sama seperti apa? Nanti pertanian. Pertanian itu ketika ada hujan, zakatnya lebih kecil atau lebih banyak? Lebih banyak. Kenapa? Nggak modal. Tapi ketika dengan irigasi teknis dia harus ngambil segala macam, biaya yang dikeluarkan mungkin banyak karena sudah bayar ini itu kan, akhirnya apa? Bayar pajak zakatnya sedikit 5%. Nah sama ketika kemudian punya ternak kambing yang cukup banyak tapi digunakan tanpa digembalakan dengan sendirinya pada gembalaan umum itu, kandang semua jejer-jejer satu dipakani berbino dengan konsentrat, itu enggak masuk kriteria zakat ternak. Meskipun sudah mencapai semua ini, pemiliknya muslim ya, bukan budak iya, milik saya sempurna iya, dimiliki sejak dia beli, mencapai nisab iya 100, mencapai haul iya karena dipelihara selama 1 tahun lebih, bahkan di anak pinak. Tapi karena tidak digembalakan pada gembalaan milik umum, ini kriteria ini tidak memenuhi, maka dia tidak wajib zakat. Dalam benak kita itu kadang begini, ketika nggak wajib zakat berarti terus kalau pengen zakat gimana? Ya boleh saja, tapi bukan zakat namanya begitu. Iya, sedekah saja. Nah, ketika itu dia diperjualbelikan,
ya bisa jadi masuk zakat perdagangan karena itu menjadi usaha pembiakan apa tadi ternak kambing kan gitu. Jadi zakat perdagangan malah bisa jadi zakat perdagangan. Kenapa? Karena aset yang dia miliki berapa kambing, ya toh, total selama 1 tahun nilainya berapa. Jadi kita tidak lagi ngitung 1, 2, 3-nya, ya kan? Kalau cara ternak kan tadi kan dihitung 1, 2, 3 berapa ekor kan gitu kan, sehingga mencapai nisab 40 minimal. Nah karena tidak memenuhi kriteria zakat ternak, masuknya ke zakat perdagangan karena diperjualbelikan. Akhirnya itu di aset itu di total semua. Punya 100 ekor ternak kambing di rata-rata kayak semene regane 2 juta, semene regane 3 juta, semene regane 1 juta. Ini total berapa? Mencapai nisab? Enggak. Ketika kemudian di total minimal ternyata sudah 100 juta nilainya. Ya udah 100 juta itu menjadi nisab sudah melebihi ini perdagangan bukan lagi menukut perdagangan dulu. Wah ini enggak tak jual belikan kok misalnya gitu. Nah terus gimana? Ya rata upayakan sebagai usaha perdagangan misalnya. Intinya enggak masuk lah, ini mau simulasi aja ya. Misalnya ini enggak saya perjualbelikan, enggak saya perdagangkan karena saya miliki itu. Mau saya bagi-bagikan. Kan bisa aja. Saya bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Sebagai bentuk dirmanya dia. Saya kasihkan 1, saya kasihkan 2, saya kasihkan 3 kepada orang-orang miskin, tak kasih semua. Berarti kan nggak saya perdagangkan, berarti kan nggak masuk zakat perdagangan. Oke, kalau nggak masuk zakat perdagangan, ya udah. Duit itu piro saiki? Sing mbok simpen piro? Kan begitu. Masuk zakat nukut saja, zakat kekayaan aja, zakat mal, di mana orang itu punya uang, punya harta, kan begitu. Intinya seperti itu. Ya. Ya, ada mau disampaikan? Tadi pertanyaan tadi itu udah jawab ya? Yang saya tadi tanyakan tadi gimana? Ketika punya kambing 100 atau punya kambing 40, terus dapat warisan 10 atau dapat tambahan dari berbagai yang lain lah, dihibahkan atau dia beli misalkan gitu, dia beli baru, itu masuk definisi kriteria tadi juga enggak? Itu perhitungannya gimana? Sudah mencapai nisab, kita tidak bicara haul ini. Nisab yang saya sampaikan. Ya. Jadi ada tambahan hewan, ya, ada tambahan hewan ternak, ya, yang dibeli, ya, atau yang lain, ya. Terus yang sebelumnya kita sudah punya tadi hewan ternak yang mencapai nisab tadi. Nah, keberadaan tambahan hewan ternak yang dibeli tadi itu bagaimana? Katanya misalnya habis dihitung datang besok gitu kan, otomatis ikut besoknya. Nisabnya tentunya kan nisabnya kemarin dari bayar. Bisa ikuti ibunya tadi. Bisa. Ini tahun berikutnya baru ikut. Cenderung ikuti kayak ibunya tadi. Bingung gitu. Jadi gini, ya kayak ini udah mau maaf, itu dipisah. Kenapa? Karena kan keberadaannya kan berbeda. Berbeda dengan anak tadi. Kalau anak itu kan kenapa diikutkan? Karena apa? Bagian dari nisab yang sudah tercapai. Kalau ini kan berbeda tambahannya karena bukan dari hasil peranakan. Jadi tanggalnya lagi itu. Bukan yang mencapai nisab sebelumnya, tetap itu dipisahkan dengan yang baru datang yang hasil dari pembelian. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Ini udah mencapai nisab 40
ekor kambing misalkan, ya kan? Terus kemudian 40 ini beranak, maka keberadaan anak tadi itu mengikuti tahun ibunya. Kan tambahannya ada, tapi kan tambahan ini kan berangkat dari apa? Enggak, yang sebelumnya yang tadi berasal dari peranaan kan gitu. Maka keberadaan ini diikutkan dengan tahun ibunya, tahun induknya. Tapi kalau yang tambahan yang tadi saya tanyakan, ini kan tambahnya hasil dari apa? Beli atau warisan. Nah, beli atau warisan atau dikasih, itu kan tidak ada kaitannya dengan kambing yang sudah mencapai nisab sebelumnya. Makanya dipisah. Kambing yang sebelumnya 40 itu tetap mencapai nisab, tinggal haulnya kapan. Nah, kambing yang hasil dari beli, ya, ketika itu dimasukkan tetap tidak bisa digabung jadi satu. Kenapa? Ini proses penambahannya berbeda asal. Asalnya dari pembelian atau dari warisan atau dari yang lain juga misalkan. Maka ini disendirikan sampai mencapai nisab, haul dan lain. Berarti kalau seandainya tambahnya itu belum ada perhitungan dari yang 40 tadi. Misalnya baru belum ada setahun yang 40 kan, setahun misalnya tadi. Terus sebelum setahun kita dapat tambahan lagi gitu. Berarti yang tambahan nggak ikut ke ini ke 40 tadi kan. Ini itu ditentukan bukan setahun 2 tahun haulnya, kita tidak bicara haulnya. Ini kita bicara nisab dan bicara asal. Yang membedakan itu asal. Kalau asalnya tadi itu berasal dari lahiran, maka itu mengikuti ibunya, ya kan, mengikuti ibunya. Sehingga ketika ibunya itu di jumlah banyak tadi sudah mencapai nisab, kok terus kemudian lahir, maka anak-anak yang lahir ini bagian dari jumlah yang sebelumnya mencapai nisab tadi. Oke, itu perhitungan pembayaran adalah pada saat kalau datang nisabnya dipisah ya. Nisabnya dipisah ya antara yang 40 sama yang tambah tadi. Ya. Pas dari pembayaran hari jatuh tempo. Berarti yang 40 itu dibayar dulu. Nah, jakanya beda. Yang 40 tadi bayar dulu, yang tambah ini juga kena juga. Nah, nunggu setahun. Nunggu setahun. Iya. Nunggu setahun. Nah, selama nunggu setahun ini, misalnya dalam perjalanan nunggu setahun ini yang 40 sama yang tambah ini digabung boleh enggak? Ya boleh saja. Dalam proses penggembalaannya kan berarti intinya orang terus pinggir gembala intinya pada aja. saat terjadi penambahan kambing tambahan ini enggak kena zakat. Titik pas jatuh tempo. Iya, pada saat tadi itu. Pas jatuh tempo kambing tambahan tidak kena zakat. Iya, karena baru dia mendapatkan tambahan. Berarti sing bayar zakat sing 40 dia. Nah, Terus tahun depannya Baru digabung. masuk ke 30. Tahun depan misalnya. nah kalau sudah mencapai haul semua, ya kan? Nah, maka dikepung nggak apa karena sudah mencapai haul, tinggal nisabnya aja kan dihitung. Ada berapa ratus ekor hewan ternak yang dimiliki. Pertanyaan saya lagi, apakah orang mungkin dia bisa kena beban zakat misalkan dia sebagai seorang peternak ya, dengan sudah memenuhi nisab, di satu sisi dia juga sebagai orang dagang punya bisnis yang lain, di satu sisi juga dia punya harta kekayaan yang syarat malnya memenuhi syarat. Apakah bisa dalam waktu bersamaan dia mengeluarkan sampai 3 zakat? Seperti itu. Iya, pertama itu mungkin saja karena apa? Misalnya begini, seorang melakukan usaha perdagangan, maka perdagangan itu dikeluarkan zakatnya dari hasil perdagangan. Apalagi perdagangannya itu memang benar-benar terpisah dengan uang pribadi. Ya, kayak kita ini kan uang pribadi dengan uang dagang, kelontong itu kan gabung, gitu.
Karena ada banyak yang kemudian orang itu punya usaha yang itu udah bener-bener jalan, dikelola oleh orang, ada manajernya segala macam. Dia kemudian memantau gimana perkembangan perusahaannya. Maka dalam 1 tahun itu harus dihitung zakat perdagangan masuknya. Ya kan? Kemudian dia punya usaha lain. Ya, usaha lainnya anggaplah jika sangat memungkinkan itu peternakan ini yang kriteria ke-6 ini nggak ada sih ya. Seandainya ada lah, seandainya kita berasumsi ada. Jika ada, dia punya usaha ternak, jangan ternak sapi atau ternak kambing yang mana dia menggunakan pada gembalaan milik umum yang saat ini tuh kita anggap ternak. Terus kemudian dilepas di hutan. Kalau sore kemudian dicari gitu kan, dikembalikan, dikelompokin gitu kan. Kayak mengembalikan bebek itu lah. Kan cuma bebek kan di sama orang gitu kan. Ini di hutan. Selama itu kemudian beranak pinak jadi lebih 40 sampai nisab loh. Haulnya juga tercapai. Nah, dia bayar zakat peternakan. Terus dia punya usaha anggur. Ya kan? Dia punya usaha anggur, kan anggur termasuk pertanian yang dizakati, wajib dizakati. Dia punya anggur. Saya kita anggur itu banyak loh sekarang. Orang-orang yang pada nanam anggur itu sekarang banyak loh. Pekarangan-pekarangan itu. Kan dibudidayakan sekarang anggur itu. Seandainya itu jangan mencapai minimal nisab anggur ya ke pertanian, dia wajib zakat itu malah. Artinya seseorang itu bisa terkena wajib zakat dari beberapa wajib zakat. Bisa dari peternakan dia, kalau memang usaha peternakannya dia kena wajib zakat. Bisa dari pertanian, seandainya itu pertaniannya adalah pertanian wajib zakati, misalkan anggur. Terus zakat mal atau nukut, yang mana dia memang punya uang banyak di rumah, sudah disimpan, punya emas, begitu. Jadi keluarkan juga zakatnya. Ya banyak, ya banyak. Ya memang itu semua kewajibannya.